Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, kami tetap menghimbau supaya saudara bisa tetap mendukung kami dalam pengembangan pelayanan ini dengan selalu mau membagikan video ini kepada yang lain, juga memberikan komentar yang baik di link YouTube kami, juga sekaligus like dan mensubscribe video ini sebagai bentuk dukungan saudara untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Itu harapan kami. Kami berterima kasih untuk saudara yang sudah melakukan hal itu. Pagi ini saudara, kita bersyukur kita masih diberi anugerah hari baru tentunya oleh Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri. Kita memohon kekuatan Tuhan memimpin kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, saya siapkan satu bagian ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Mika pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 dan 19. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Demikian bunyinya saudara. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikian saudara pembacaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka hati kita untuk mengerti firman yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu urusan dosa, percayakan saja pada Tuhan. Itu yang saya ingin bagikan bagi kita pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini berkenan dapat memberkati kita pada pagi hari ini saudaraku. D.L. Moody saudara, dia pernah berkata seperti ini. Ada dua cara untuk menutupi dosa kita, dia katakan, yaitu cara manusia dan cara Allah. Jika kita berusaha menyembunyikan dosa kita sendiri, dosa itu pasti akan muncul lagi di kemudian hari. Tetapi jika kita membiarkan Tuhan yang menutupinya, baik iblis maupun manusia tidak akan pernah dapat menemukan dosa itu kembali. Ini pernyataan D.L. Moody yang sangat menarik kita renungkan pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari George Woodall saudara, ini seorang penginjil yang sangat terkenal di kota London saudaraku. Dia ditemui oleh seorang perempuan muda yang baru percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Lalu perempuan ini berkata kepada Woodall, dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, saya memang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak ada niat lagi untuk kembali kepada kehidupan saya yang lama. Tetapi pergumulan terberat yang saya hadapi saat ini adalah, dia katakan saudara, bahwa saya selalu ragu-ragu apakah Tuhan Yesus benar-benar mengampuni segala dosa masa lalu saya. Itulah pertanyaannya. Lalu mendengar itu, Woodall pun menatap perempuan tersebut sambil berkata kepadanya, anakku, jika ternyata hal itu masih mengganggumu saat ini, itu berarti bahwa engkau masih terus mengurus urusanmu sendiri. Itu yang dikatakan Woodall kepada perempuan ini saudara. Mendengar penjelasan hamba Tuhan itu, perempuan itu pun bertanya dengan heran kepada
Wudel, dia katakan, apa maksud Bapak berkata seperti itu kepada saya? Itu yang dikatakan, saudara. Lalu Wudel pun menjelaskan demikian, saudara, bahwa setelah seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, sama artinya kita sedang menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, dia katakan. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, termasuk dosa kita, adalah sudah menjadi urusannya, bukan urusan kita lagi. Dan bila Tuhan telah mengangkat dosa kita, Dia benar-benar meletakkan itu di dalam dirinya, mengangkatnya, mendukungnya, dan memikulnya di punggungnya, di dalam dirinya sendiri, dia katakan. Lalu Ia menjatuhkannya ke dalam tubir-tubir laut, di mana tidak seorang pun dapat lagi melihat dosa itu, apalagi mengambilnya kembali bagi dirinya. Itu yang dilakukan Tuhan. Itu yang disampaikan oleh Wudel kepada perempuan ini. Sehingga dikatakan, jika engkau berkata engkau percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi engkau masih meragukan pengampunan dosamu, itu artinya bahwa engkau belum sungguh-sungguh percaya kepadanya. Itu yang dikatakan, saudara. Demikian Wudel meyakinkan perempuan itu tentang perkara dosa yang sedang dipergumulkannya. Dan saya tidak tahu bagaimana kita memahami kebenaran ini, saudara. Saya yakin berapa banyak di antara kita yang berperilaku seperti perempuan ini saat ini. Ada begitu banyak orang Kristen yang berperilaku seperti ini, yang telah mengaku dengan mulutnya bahwa kita percaya kepada Tuhan, tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masih meragukan pengampunan yang Tuhan beri atas dosa kita, dengan selalu kita khawatir lagi tentang dosa kita, mengingat-ingat kembali dosa masa lalu kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itulah firman Tuhan hari ini menegur kita, meneguhkan, menguatkan iman kita. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa? Tentu jawabnya tidak ada, saudara. Dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milikmu sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ini firman yang kita terima pada pagi hari ini, yang kiranya sangat meneguhkan kita, saudaraku, supaya kita yakin bahwa perkara dosa kita telah diselesaikan oleh Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, karena itu saya ingin katakan, bertobatlah saudara sungguh-sungguh. Percayalah dengan benar kepada Yesus. Di mana Yesus mengasihi engkau, Dia telah bersedia memikul dosamu. Dia telah memberikan pengampunan kekal kepadamu. Oleh karena itu, saudaraku, jangan meragukan Tuhan. Serahkan seluruh hidupmu kepadanya. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Maka Dia akan memimpin engkau ke dalam kemenangan dan ke dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita sebagai orang yang sudah diselamatkan dan diampuni segala dosanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari nikmatilah hidup bersama dengan Tuhan. Nikmatilah kebaikan Tuhan, nikmatilah berkat Tuhan, karena di dalam pengampunan itulah kita bisa meraih segala kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa merangkul semua anugerah Tuhan dalam hidup kita. Tanpa pengampunannya, engkau tidak akan pernah bisa meraih berkat Tuhan dalam hidupmu. Bersyukurlah untuk pengampunan Tuhan yang telah kita nikmati, yang telah kita alami. Jangan pernah meragukan itu, saudara. Itu sebabnya tema kita pada pagi hari ini, masalah dosa atau urusan dosa, ya, percayakan saja pada Tuhan. Jika kita adalah orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak akan pernah memikir-mikirkan dosa kita lagi, karena itu telah diselesaikan Tuhan. Kalau di antara saudara saat ini masih ada yang masih meragukan pengampunan Tuhan, bertobat sungguh-sungguh, datang merendahkan diri depan Tuhan, maka engkau akan beroleh anugerah dan engkau akan ditolong untuk hidup dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya bagikan pagi ini. Tuhan kiranya memberkati saudara dimanapun menerima kebenaran ini. Kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami pagi ini lewat kebenaran firman yang sudah kami renungkan. Betapa sering kami meragukan pengampunan Tuhan dengan selalu mengingat-ingat dosa masa lalu kami. Ampuni kami Tuhan, izinkan kami meletakkan hidup kami di tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menguduskan kami sempurna. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah dikuatkan Tuhan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang putus asa Tuhan berikan mereka harapan. Demikian pun yang berduka dihiburkan oleh Tuhan. Hamba terus mau berdoa untuk umat Tuhan pagi ini yang sedang bergumul karena sakit penyakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, terlebih dalam masa pandemik ini. Tuntun hidup mereka, ulurkan tangan-Mu, jamah penyakit mereka, pulihkan dan sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Hamba juga doakan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk pekerjaan dalam situasi sulit saat ini, bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Yang bergumul mendapatkan jodoh pun diberkati Tuhan. Yang bergumul mengharapkan keturunan diberkati oleh Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, biarlah mereka diberi semangat belajar walaupun masih dalam suasana daring karena pandemik ini, berkati mereka. Ada juga anak-anak Tuhan pagi ini yang bersuka cita karena di hari mereka berulang tahun. Penuhkanlah sukacita mereka. Ajar mereka bersyukur karena itu semua anugerah Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik. Ada juga begitu banyak umat-Mu pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka terbelenggu persoalan hidup, beban hidup yang berat, dan dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan. Ketika mereka mendengarkan renungan doa ini, izinkan hamba berdoa memberkati mereka. Biar mereka ditolong, dilepaskan, dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi di hari ini, saya hanya mau tetap berpesan kepada saudara, tetaplah semangat saudara, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat dan memang saudara rindu diduakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara itu. Ada layanan doa di situ, kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Dan kalau saudara diberkati Tuhan lewat renungan ini, bagikan kepada yang lain, supaya banyak juga orang diberkati oleh Tuhan. Itulah harapan kami. Akhirnya, saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara di hari ini. Shalom.